Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan atau ingin mengetahui tentang manajemen perpustakaan sekolah. Nah, pada kali ini, pada pertemuan kedua ini, saya akan coba untuk mengupas tentang manajemen perpustakaan sekolah. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat dan serius dalam mengikuti perkuliahan, dan sehingga tidak mengecewakan orang-orang yang kita sayang. Sahabat-sahabat semua, perpustakaan merupakan sebagai kumpulan informasi yang bersifat ilmu pengetahuan, hiburan, rekreasi, dan ibadah yang merupakan kebutuhan hakiki manusia. Oleh karena itu, perpustakaan modern telah didefinisikan kembali sebagai tempat mengakses informasi dalam format apapun. Apakah informasi itu disimpan di dalam gedung perpustakaan tersebut ataupun tidak. Nah, begitu ya. Perpustakaan ini banyak yang mengulaskan pendapatnya, sebagaimana akan kita bacakan. Yang pertama, menurut Ketentuan Umum Pasal nomor 1 Undang-Undang RI nomor 42 tahun 2017 menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi pemustaka. Sedangkan menurut Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 53689-MPK-1988 dan nomor 15-SE-1988 menegaskan definisi perpustakaan dalam upayanya dengan jabatan fungsional pustakawan, yaitu unit perpustakaan adalah satuan kerja perpustakaan yang sekurang-kurangnya mempunyai 1000 judul bahan pustaka yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2500 eksemplar dan bentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang. Nah, sedangkan menurut Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menyatakan bahwa perpustakaan adalah unit kerja yang memiliki sumber daya manusia sekurang-kurangnya seorang pustakawan, ruangan atau tempat khusus, dan koleksi bahan pustakaan sekurang-kurangnya 1000 judul dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan jenis dan misi perpustakaan yang bersangkutan, serta dikelola menurut sistem tertentu untuk kepentingan masyarakat penggunanya. Dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, masalah perpustakaan hanya samar-samar. Pada bab 1 pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga pendidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Namun dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 pasal 35 menyebutkan jelas setiap sekolah atau satuan pendidikan harus mempunyai atau menyediakan sumber belajar. Oleh sebab itu, di Sekolah Nasional Plus Smart EI, perpustakaan sangatlah penting, baik bagi siswa maupun bagi guru. Dalam skala umum, fungsi perpustakaan ada 6, yaitu fungsi informasi, fungsi pendidikan, fungsi kebudayaan, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, fungsi deposit kebudayaan, fungsi rekreasi, fungsi penelitian, dan fungsi deposit. Nah, itu menurut pendapat para menurut undang-undang ya, undang-undang yang telah dikeluarkan oleh negara Republik Indonesia tentang perpustakaan. Nah, sedangkan perpustakaan menurut International Federation of Library Association and Institution atau disebut dengan IFLA, perpustakaan itu adalah kumpulan bahan tercetak dan non cetak atau sumber informasi dalam komputer yang disusun secara sistematis untuk kepentingan pemakai. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa pustaka berarti kitab, buku, atau buku primbon sebagai sebuah istilah
perpustakaan itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tempat, gedung, ruang yang disediakan untuk pemeliharaan dan penggunaan koleksi buku dan lain sebagainya. Atau arti yang kedua yaitu koleksi buku, majalah, dan bahan-bahan kepustakaan lain yang disimpan untuk dibaca, dipelajari, dan dibicarakan. Nah, sedangkan menurut Kusuma Sahrial Pamunjuntak menyatakan bahwa perpustakaan adalah kumpulan buku-buku yang tersedia dan dimaksudkan untuk dibaca. Kemudian menurut Sulistyo Basuki, perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian, sebuah gedung ataupun gedung yang digunakan untuk menyimpan buku terbitan lainnya. Nah, sedangkan menurut Sumarji, perpustakaan adalah koleksi yang terdiri dari bahan-bahan tertulis, tercetak ataupun grafis lainnya seperti film, slide, piringan hitam, tape dalam ruangan atau gedung yang diatur dan diorganisasikan dengan sistem tertentu agar dapat digunakan untuk keperluan studi, penelitian, pembacaan, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi yang dikatakan dengan perpustakaan. Ya. Nah, jadi kalau perpustakaan sekolah berarti lembaga sekolah itu memiliki pustaka, gitu ya. Nah, perpustakaan tadi kan dikatakan bahwa sebuah ruangan, bagian dari sebuah gedung ataupun gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya. Jadi perpustakaan sekolah itu adalah sebuah ruangan khusus atau sebagian dari gedung ataupun gedung yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan-terbitan lainnya untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar. Nah, itu yang dikatakan dengan pustaka sekolah. Nah, pentingnya perencanaan bagi suatu perpustakaan disebabkan oleh beberapa hal ya. Di antaranya itu perencanaan merupakan dasar pelaksanaan aktivitas pimpinan perpustakaan. Tidak akan mampu melaksanakan fungsi manajemen dan kepemimpinan dengan baik tanpa perencanaan yang telah ditetapkan. Jadi harus adanya perencanaan. Nah, perencanaan juga merupakan alat untuk pengawasan nantinya. Kemudian perencanaan yang profesional akan membawa pustaka tersebut menjadi efektif dan efisien. Nah, oleh karena itu dalam manajemen perpustakaan itu haruslah seorang pimpinan pustaka itu harus memahami tentang manajemen, yaitu tentang bagaimana cara merencanakan perpustakaan, bagaimana cara mengorganisasikan perpustakaan, kemudian bagaimana cara melaksanakan perpustakaan, yang terakhir bagaimana cara kita itu melakukan controlling terhadap perpustakaan. Dengan dilakukannya manajemen secara baik, maka tidak menutup kemungkinan perpustakaan kita walaupun berada di daerah terpelosok sekalipun, kalau di manajemen secara baik, maka perpustakaan kita juga akan bisa berkembang dan akan menjadi lebih baik dan mungkin bisa setara dengan perpustakaan modern. Nah, disinilah perannya seorang pemimpin dalam mengembangkan perpustakaan tersebut. Memang dalam manajemen perpustakaan itu tidaklah semudah membalikkan telapak tangan ya. Nah, karena memang dalam menjalankan sebuah organisasi itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan, banyak hal yang harus kita perhatikan, banyak hal yang harus kita sikapi dengan bijak. Nah, tetapi sebagai salah satu penunjang kegiatan proses belajar mengajar di sekolah, mau tidak mau maka seorang pimpinan harus mengupayakan bagaimana caranya pustakaan yang ada itu bisa berkembang dengan baik, bisa dimanfaatkan oleh pemustaka, bukan saja pemustaka dari sekolah saja, mungkin juga bisa digunakan oleh masyarakat umum. Nah, dalam manajemen perpustakaan ini juga, karena ini sifatnya adalah hal yang sangat vital untuk menunjang proses belajar mengajar, jika sekolah tidak memiliki perpustakaan sekolah, maka mau tidak mau sekolah harus mengupayakan bagaimana caranya sekolah itu harus mempunyai atau memiliki perpustakaan. Tidak pun dia itu memiliki gedung tersendiri, boleh saja
sekolah itu menggunakan ataupun memakai gedung yang lain yang disekat. Nah, di sana nanti kita taruhlah buku-buku, majalah-majalah, koran, ataupun buku-buku penunjang lainnya. Nah, ini yang berguna untuk menunjang proses belajar mengajar. Nah, bagaimana seandainya nanti setelah kita buat ruangan khusus tentang untuk perpustaka, sementara bukunya kurang atau sumbernya kurang, maka seorang pimpinan sebuah lembaga pendidikan harus mengupayakan bagaimana caranya kita bisa memasukkan ataupun memenuhi kebutuhan-kebutuhan informasi tersebut. Cara yang pertama mungkin yang agak mudah, kita bisa mengajukan permohonan kepada pemerintah, baik itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat ya. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dengan donatur-donatur yang ada, seperti organisasi-organisasi perpustakaan, baik itu Taman Baca Masyarakat misalnya, itu mereka banyak sekali memiliki program donasi buku ya. Nah, sekolah ini juga bisa mengajukan kerjasama di sana. Kemudian juga sekolah juga bisa mengajukan permohonan kepada perusahaan-perusahaan melalui dana CSR mereka. Nah, ini yang perlu kita ketahui bersama, bahwa salah satu tanggung jawab perusahaan adalah memberikan kontribusi pendidikan kepada lembaga-lembaga di wilayah binaannya. Nah, jadi kepada pimpinan-pimpinan sekolah untuk melengkapi dokumen-dokumen, referensi-referensi bukunya, ataupun untuk menyediakan yang lain sebagai sarana prasarananya, boleh saja nanti mengajukan permohonan kepada perusahaan-perusahaan tempatan melalui dana CSR mereka. Kemudian yang terakhir itu, ini mungkin yang sudah tak ada cara lain lagi, bisa saja sekolah itu memfotokopi ataupun memperbanyak buku-buku lainnya. Nah, boleh kita minjam atau gimana caranya, kita copy, kemudian kita masukkan ke dalam perpustakaan untuk penunjang proses belajar mengajar. Nah, jangan sampai nanti gedung kita punya, kita tata bagus-bagus, tapi koleksinya tidak ada. Nah, ini kan sangat miris sekali. Nah, oleh karena itu, kepada pimpinan-pimpinan lembaga pendidikan, haruslah memanajemen organisasi perpustakaan ini. Nah, tempatkanlah pustakawan-pustakawan itu yang profesional, sehingga dalam menjalankan kegiatannya, menjalankan tugasnya itu dengan baik, sehingga pada nantinya tujuan dari perpustakaan itu bisa berjalan secara maksimal. Nah, dengan demikian, tujuan dari lembaga pendidikan itu dapat berjalan dengan baik dan juga melahirkan output dan outcome-nya itu yang berprestasi. Nah, saya rasa itu saja cuplikan singkat saya tentang manajemen perpustakaan pada pertemuan kedua ini di mata kuliah manajemen perpustakaan sekolah. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas ataupun ada kata-kata yang tidak tepat pada tempatnya. Kemudian juga jika ada kutipan-kutipan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri pertemuan ini. Semoga nanti kita akan bertemu kembali pada session selanjutnya, pada pertemuan ketiga. Dan mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menunjang proses belajar mengajar mahasiswa dan bisa menambah atau membuka wawasan baru kepada kita semua. Saya Idris Indrawan Anak Parit Hatur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.